Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, tempat di mana kita mengupas tuntas kisah-kisah penuh hikmah dari para ulama dan waliullah. Hari ini, kita akan menyelami lautan kebijaksanaan salah satu anggota Wali Songo yang paling berpengaruh di pesisir utara Jawa, yaitu Sunan Derajat. Kisah hidupnya bukan hanya tentang dakwah, tapi juga tentang perjuangan, kepedulian sosial, dan keteguhan iman yang luar biasa. Siapakah sebenarnya Sunan Derajat? Apa saja ajaran luhur yang beliau wariskan? Mari kita mulai perjalanan spiritual kita menelusuri jejak langkah beliau. Sunan Derajat, yang memiliki nama asli Raden Kasim, lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel, sang sesepuh Wali Songo, dan Nyai Ageng Manila. Ini berarti beliau adalah adik dari Sunan Bonang. Darah, dakwah, dan bangsawan mengalir deras dalam dirinya. Sejak kecil, Raden Kasim sudah menunjukkan kecerdasan dan ketertarikan yang mendalam pada ilmu agama. Di bawah bimbingan langsung ayahnya di pesantren Ampel Denta, Surabaya, ia tumbuh menjadi pemuda yang alim, bijaksana, dan berakhlak mulia. Setelah dirasa cukup menimba ilmu di Ampel Denta, Raden Kasim mendapat perintah dari ayahnya untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam di wilayah pesisir barat Gresik. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Beliau berlayar seorang diri menuju pesisir yang kini kita kenal sebagai Lamongan. Namun, takdir berkata lain. Di tengah lot perahu yang ditumpanginya dihantam badai dahsyat hingga hancur berkeping-keping. Raden Kasim terembang-ambing di lautan luas, berpegangan pada sisu-sisa dayung perahunya. Di tengah keputusasaan, pertolongan Allah datang dengan cara yang tak terduga. Kawanan ikan talang dan cucut datang menolongnya. Ikan-ikan itu dengan ajaibnya mendorong dan mengawal Raden Kasim hingga ia terdampar dengan selamat di sebuah pesisir yang dikenal sebagai Desa Jelak. Peristiwa luar biasa ini menjadi bukti karomah atau keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Di Desa Jelak beliau disambut oleh tetua kampung bernama Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Mereka terkesan dengan kebijaksanaan dan kesalehan Raden Kasim. Bahkan akhirnya, Mbah Mayang Madu menikahkan putrinya dengan beliau. Dari Desa Jelak inilah, Raden Kasim memulai babak baru dalam dakwahnya. Beliau tidak langsung mengajarkan syariat Islam yang berat. Pendekatannya sangat unik dan merakyat. Beliau mengamati bahwa masyarakat di sekitarnya hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Hatinya tergerak. Beliau sadar, perut yang lapar sulit untuk diajak berpikir tentang akhirat. Maka, dakwah pertamanya adalah dakwah bilhal, atau dakwah melalui perbuatan nyata. Beliau fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu. Filosofi dakwahnya terangkum dalam Pepali Pitu, atau 7 ajaran utama yang sangat relevan hingga kini. Mari kita renungkan bersama. Pertama, membangun resep tia sing sasama, yang artinya kita harus selalu membuat orang lain senang dan bahagia. Kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Di saat kita sedang bergembira, jangan lupa diri dan tetap waspada. Ketiga, laksitaning subrata tanyipta marang pringga bayaning lampah. Dalam mencapai cita-cita luhur, jangan pernah takut menghadapi rintangan. Keempat, meper hardaning pancadria. Kita harus mampu menekan hawa nafsu duniawi. Kelima, heneng. Dalam diam, kita akan mencapai keheningan. Dan dalam keheningan kita akan meraih cita-cita mulia. Keenam, mulia guna panca waktu. Kemuliaan sejati didapat dengan melaksanakan salat 5 waktu. Dan yang ketujuh, ini yang paling terkenal. Wenehono teken marang wong kang wuta. Wenehono mangan marang wong kang luwe. Wenehono busana marang wong kang wuda. Wenehono payung marang wong kang kudanan. Artinya, berilah tongkat pada orang buta. Berilah makan pada orang lapar. Berilah pakaian pada orang telanjang.
dan berilah payung pada orang yang kehujanan. Ajaran ketujuh ini adalah inti dari jiwa sosial Sunan Derajat. Ini bukan sekadar ajaran untuk berderma, tapi sebuah etos kerja untuk memberdayakan kaum lemah. Memberi tongkat bisa berarti memberi ilmu dan keterampilan. Memberi makan adalah tentang menciptakan ketahanan pangan. Memberi pakaian adalah menjaga kehormatan dan martabat sesama. Memberi payung adalah menciptakan rasa aman dan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Luar biasa bukan? Jauh sebelum konsep pemberdayaan sosial modern ada, Sunan Derajat telah mempraktikannya. Setelah berhasil membangun fondasi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Jelak, Sunan Derajat merasa perlu mencari tempat yang lebih strategis untuk pusat dakwahnya. Beliau kemudian pindah sekitar 1 kilometer ke arah selatan, ke sebuah dataran tinggi yang terbebas dari banjir. Tempat inilah yang kemudian dinamakan Dalam Duur atau rumah yang tinggi. Dan desa di sekitarnya dikenal sebagai Desa Derajat. Dari sinilah gelar Sunan Derajat melekat pada dirinya, yang berarti pemimpin agama yang bertempat tinggal di Derajat. Di tempat baru ini, pengaruh Sunan Derajat semakin meluas. Beliau mendirikan pesantren dan masjid sebagai pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan. Namun, metodenya tetap sama, menyentuh hati melalui seni dan budaya. Beliau menciptakan tembang-tembang Majapahit, seperti Tembang Pangkur, yang liriknya berisi ajaran tauhid dan akhlak mulia. Gamelan juga menjadi media dakwahnya. Salah satu gamelan peninggalannya yang terkenal adalah gamelan Singgo Mengkok. Singgo Mengkok bukan hanya alat musik, tapi simbol. Singo berarti singa atau pemimpin, dan mengkok berarti duduk bersila, melambangkan seorang pemimpin yang bijaksana dan rendah hati dalam menyampaikan ajaran Islam. Keahliannya dalam berdiplomasi dan kepeduliannya pada rakyat kecil membuat Sunan Derajat sangat dihormati, tidak hanya oleh masyarakat biasa, tapi juga oleh Kesultanan Demak. Atas jasa-jasanya, beliau dianugerahi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah, Sultan Demak pertama. Beliau diberi wewenang untuk mengatur wilayah perdikan seluas 360 hektar yang bebas dari pajak. Tanah ini beliau manfaatkan sepenuhnya untuk memakmurkan rakyatnya, membangun irigasi, dan mengembangkan pertanian. Warisan Sunan Derajat tidak hanya berupa ajaran dan peninggalan fisik seperti masjid atau gamelan. Warisan terbesarnya adalah semangat kepedulian sosial yang tak lekang oleh waktu. Beliau mengajarkan kita bahwa Islam bukan hanya tentang ritual ibadah vertikal kepada Allah, tapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan horizontal yang baik dengan sesama manusia. Beliau adalah teladan nyata dari seorang pemimpin yang mengentaskan kemiskinan dengan kearifan lokal, memberdayakan kaum duafa dengan ilmu dan keterampilan, serta menyebarkan Islam dengan cara yang damai, sejuk, dan merangkul. Hingga kini, makam Sunan Derajat di Lamongan, Jawa Timur tak pernah sepi dari peziarah. Orang-orang datang bukan hanya untuk mendoakan, tapi juga untuk mengenang dan mengambil pelajaran dari filosofi hidupnya yang agung. Pepali pitu yang beliau ajarkan masih terus relevan, menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Itulah kisah inspiratif dari Sunan Derajat, sang wali yang dijuluki sebagai bapaknya kaum fakir miskin. Semoga kita bisa meneladani semangat sosial dan kebijaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya menjadi penikmat sejarah, tapi jadilah pelaku sejarah yang meneruskan nilai-nilai luhur para pendahulu kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang terpenting, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Tuliskan di kolom komentar kisah wali atau tokoh inspiratif siapa lagi yang ingin kalian kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.